wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak orang tua kami, para alim ulama, tokoh masyarakat Ciri Pandai yang hadir pada kesempatan ini. Saya hormati bersama saya juga hadir Asisten Ekonomi dan Pembangunan SD2 Pak Joko Kurniawan, kemudian juga alhamdulillah hadir Pak Said Bagani, Wakil Kepala Dinas Pariwisata, Semati Pak Pemulu, serta bapak-bapak pengelola ya tempat wisata yang ada di Kampung Dayun yang semati Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kami bisa silaturahim di sini memenuhi jemputan Pak Pemulu ya, beberapa hari lalu ke rumah kediaman kami bersama kepala sekolah SMA 2 ini. Jadi karena itulah kami hari ini hadir, sebab waktu itu Pak Pemulu mengajak makan tak mau sekaligus doa syukuran. Salam dan salam disampaikan dari alam besar kita Muhammad SAW mengucapkan Muhammad. Pertama sekali tentunya kami bangga, alhamdulillah bahwa apa yang telah dibuat nih oleh kelompok Darwis, kelompok dasar wisata bersama Pak Pemulu telah membuahkan hasil. Memang tadi Pak Pemulu kita tak boleh terlalu berdira, euforia, berlebihan. Tapi setidak-tidaknya apa yang telah dibuat itu ada hasilnya. Jadi tak sia-sia Pemda membantu Pak Pemulu dengan kelompok Darwisnya berusaha juga mengembangkan kampung ini, dan itulah salah satu penghargaan dari pemerintah karena Menteri Wisata itu kan atas nama pemerintah. Dan ini ya tentunya punya daya tarik sendiri sehingga nanti bisa memancing orang beramai-ramai. Artinya orang tidak tahu jadi tahu. Nanti tahunya dari mana? Ini nanti desa Dayun, desa wisata yang indah sekali, dan itu termasuk juara 1 Indonesia. Nah, jadi pasti orang ingin tahu apa itu kelebihannya kan. Orang-orang desa, terutama perangkat desa, pasti ingin tahu macam mana mencontoh Dayun, sehingga dia bisa nanti juga bisa mengikuti jejak Dayun. Nah, itu salah satu keuntungan daripada keberhasilan ini telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah melalui Indonesia. Di waktu-waktu setelah COVID kita ini, memang yang menjadi fokus adalah banyak desa-desa wisata. Kalau desa-desa macam kelurahan macam ini lah di Siak itu udah tahu lah orang, tapi diharapkan tumbuh adanya desa-desa baru yang punya orientasi kepala desanya bagaimana mengembangkan kampung itu dengan objek ataupun dengan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Saya kan ada banyak nih dari yang luas, banyak memang inisiatif macam-macam desa itu macam-macam Pak. Ya, baru-baru ini minggu lalu nih saya dibawa desa itu namanya Desa Tanjung Sawit. Dan desa itu termasuk pokoknya terbaik pertama, saya pun tahu terbaik pertama Riau. Apa dikembangkan dia melalui BUMDes dia, mengembangkan tanah dia yang ada tanah desa itu dimanfaatkannya untuk usaha. Jadi apa nama kemarin? Lupa namanya. Ada namanya tuh. Jadi sepertinya di situ tuh macam-macam ragam permainan-permainan, termasuk juga jual-jualan yang ada di situ. Kesahnya tuh kalau tidak datang di situ tak payah lakukan baru lah kesah juga. Jadi dia buat macam pasar malam itu terus saja, mulai sore sampai malam-malam buka. Atau aku mau makan segala, mau kita beli macam-macam ada semuanya ada. Nah, seperti itulah ikhtiar dia bagaimana dia memajukan desa. Dan lumayan Pak, dia udah punya teruk buah. Dia pemasukan desanya udah sampai 300 juta ya, per tahun. Jadi artinya dengan usaha dia bisa mendapatkan pendapatan asli desa. Ada desa juga pernah saya kunjungi, dia membuat desanya tuh terkenal untuk main bola. Lapangan bolanya tuh ya internasional Pak, di Rohul depan dulu. Lupa juga saya nama desanya, karena banyak tuh desa Riau ini 1.500 per satu, tak bisa ingat lah.
kecuali yang tadi nyanyi sawit itu baru datang. Itu dia lapang bola itu dibuatnya sedemikian rupa, dan itu memang lapangannya seperti internasional yang dari rumput-rumput yang lembut itu, mahal itu. Sama seperti lapangan bola kami yang ada di stadion yang dibangun oleh Pak Gubernur Pak Rusli. Seperti itulah lapangan. Cantik sekali. Siapa main situ? Bukan orang Jawa itu main. Orang-orang di Jawa pun main situ. Oke, bayar, komplain. Dia tidak gratis. Jadi wisata main bola. Macam-macam wisata. Kalau kemarin yang tahun lalu kita juga alhamdulillah lah, tahun lalu kita juga dapat penghargaan desa wisata terbaik kedua. Nama desa itu Kampung Masjid. Nah, Kota Masjid. Desa Kota Masjid. Tapi bagi orang Malaysia yang paling tahu itu adalah Kampung Batin. Nah, jadi paling tahu itu orang Malaysia, dia tahu itu Kampung Batin. Kenapa Kampung Batin Pak digelar? Di setiap desa itu Bu, Pak, ada kolam ikan batin. Hampir semua desa itu, semua rumah-rumahnya ada kolam ikan batin. Dan penghasil batin itu mungkin satu hari itu mendekati 10 ton satu hari. Dan saya berapa kali situ panen, memang istilahnya patin isinya gitu. Dan patin di situ tidak sama kita patin yang biasanya bau itu Pak, bau lumpur. Enggak, bau tanah. Tidak ada sama sekali bau tanah. Dan mereka juga buat pakannya juga mereka sendiri. Pakan itu usaha mereka sendiri, tidak dibeli dari pasar-pasar. Sehingga terkenal itu dengan Kampung Batin. Dan berdekatan itu ada pula pulau-pulau. Pulau-pulau itu macam ini istilahnya yang Papua itu Raja Empat. Kami bilang itu 54. Kali ini Raja Empat, ini Raja Lima. Saya bilang ini bukan Raja Empat, tapi Raja Lima. Tapi persis seperti Papua itu. Saya sedikit cerita nih. Desa Kota Masjid itu dulu termasuk desa tenggelam karena dibangunnya. Yang di situ kan ada dibangun PLTA oleh PLN. Itu desa itu termasuk desa tenggelam dulu. Sekarang bangkit balik ya dengan kemajuan yang dibuat oleh desanya. Kemudian satu lagi kelebihan di situ itu semua yang produk selain dijual keluar daerah, itu produk ikan batin itu macam-macam dibuatnya. Dari mulai kulitnya sampai dengan dagingnya. Ada semuanya dibuat macam-macam. Makanan maksud saya itu. Nah, sehingga kaum ibu-ibu di sana banyak pelaku-pelaku UMKM. Mungkin kalau sini UMKM-nya hanya segitu, kalau sana memang bejibun lah kata orang. Paling banyak itu. Terutama ibu-ibu yang usahanya semuanya bagaimana memanfaatkan ikan patin ini dengan produk-produk turunannya yang bisa dijual. Baik dijual di kampung itu maupun dijual keluar. Karena itulah keberhasilan di situ itu kemarin dengan ikhtiar termasuk juga pengembangan budidaya ikan patin yang sangat luar biasa di situ. Belum lagi nanti desa-desa lain. Jadi artinya saya kemarin saya desa Teluk Meranti. Kan Teluk Meranti itu terkenal dengan Bono Pak. Istilah situ Bukudo Bono. Karena Bono tinggi itu. Tapi setelah itu kemarin saya dibawa Pak Pati. Pak Gub, kita nengok desa kreatif. Waduh, keren juga desa kreatif. Wajahnya sikut itu. Macam-macam dibuatnya. Per RT malah beda-beda. Jalan gitu boleh ini RT sekian Pak, kata ketua RW. Saya betul-betul digocek pakai motor tuh. Kalau pakai mobil kita tak puas, pakai motor. Ini RT ini RT. Belum lama deh antar RT. Jadi apa mungkin inilah ya salah satu terjadi COVID-19 ini, orang banyak ikhtiar, banyak berinovasi, membuat suatu kreatifikasi yang itu menarik bagi wisatawan berkunjung di sini. Jadi karena itulah tentunya apa yang telah dibuat dari ini sudah betul, supaya ekonomi sini bisa bangkit, masyarakat sini bisa nikmati, dan sekaligus ya tentunya ada yang kita tengok di sini, sehingga nanti anak-anak kita di sini juga bisa memanfaatkan peluang-peluang usaha yang bisa dikembangkan di sini. Kami berharap sebenarnya di sini juga masih banyak ya
Kalau nanti pengembang ke depan nanti danau Zamrud masih ada juga. Nah, jadi itu misalnya lebih hebat lagi. Nah, jadi bisa nanti Pak Penghulu bisa meluaskan nanti ikhtiar sini bagaimana nanti sampai ke danau Zamrud. Walaupun mungkin belum aspal sampai sana, asal dapat jalan mudah sampai sana ya lah. Itu paling menarik itu Zamrud itu karena Zamrud itu masih asli. Jadi ini juga mungkin termasuk aset yang ada di Ayun yang barangkali juga perlu kita lestarikan, kita jaga, apalagi itu jadi taman nasional. Saya tentunya bangga bahwa apa yang dibuat Pak Penghulu ini tentunya dukung masyarakat. Kami ini kan pemerintah ini baik pemerintah pusat, pemerintah ada provinsi, kabupaten, kecamatan, termasuk juga dari desa, kan tak bisa hanya bekerja sendiri. Kan butuh dukungan masyarakat. Ini masyarakat seperti ini nih, harusnya mensupport, bisa memberikan masukan dan bisa memberikan barangkali bagaimana ini bisa punya nilai tambah lagi. Ya, sehingga nanti bagi masyarakat bisa lebih bermanfaat dan sekaligus ya makin banyak nanti orang datang. Nah, mungkin itu saja yang penting kami sampaikan dan mudah-mudahan juga orang datang ke Siak ini dia merasa di samping nanti sampai ke Siak dia tidak sah sampai ke Siak kalau tak sampai ke sini. Nah, itu nanti harus kita banyakan tuh kayak Muzani ya nanti Pak Penghulu, nah Pak Camat itu harus buat gitu tuh. Bagaimana caranya dari Persaka membuat konten lah. Kalau tak sampai ke Dayun itu tak sampai ke Siak. Nah, kalau dulu kan kata sampai kalau dulu gini, kalau sampai ke Riau tak sampai ke Siak, sah sampai ke Riau. Maksudnya apa Pak? Supaya datang ke Siak gitu. Nah, jadi kalau Dayun bisa juga nanti promosikan oleh Dinas Pusaka, misalnya ada turis datang ke sana Siak, langsung sampaikan, Bapak Ibu udah sampai ke Dayun belum? Nanti udah ada brosur-brosur yang diberikan, ya nanti langsung sebutkan dulu apa nama sih lain. Nanti sebutkan, Bapak udah pernah sampai ke sini belum? Pak, kami baru sampai Siaknya. Nah, Bapak tak sah karena sampai sini. Kenapa sampai sini? Ini juara satu nasional loh Pak. Nah, Bu Ali Pak, juara satu nasional. Jadi rugi Bapak tak pernah menengok juara satu nasional. Kalau juara 2 sudah ada, itu dasar ketua masjid. Ini juara 1. Nah, tentu tampil beda. Jadi nilai jualannya tuh harus begitu. Artinya namanya Persaka itu tetap begitu Pak. Ada kebutuhan yang menarik orang bisa datang ke situ. Dimanapun objek wisata pasti itu. Sama seperti di Bali. Saya dulu sama anak saya masih Bupati Siak. Waktu itu ada lubang, ada lubang. Jadi lubang itu ada ular tuh, ular kecil ya, 2 ekor. Itu pun jadi tontonan. Kebilang ular 2 ekor nih, jangan-jangan diambil ular dibawa lubang masuk ular tuh. Awak bodoh ini datang kampung orang, kata orang Bali ini ular ini punya apa nih Pak? Punya apa? Macam keramat macam apa lah? Macam iyalah pada awak, padahal ngakal dia tuh. Ngakal dia sebab kita datang di situ. Nah macam-macam itu tuh Pak, kalau nama wisata mengerti itu Pak. Saya dulu kan pernah camat Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang itu ada kerajaan juga di seberangnya itu namanya Pulau Penyengat. Itu ada istana peninggalan sana, tapi istana kecil, beda dengan kita. Di situ namanya Pulau Penyengat. Tapi yang situ khasnya itu adalah ada masjid. Masjid itu konon kabarnya, entah iya atau tidak lah ya. Itu untuk membuat ini kan pakai semen nih. Itu membuatnya dari telur. Dari kuning telur gitu, kuning telur. Berapa banyak kuning telur tuh? Kalau kita pikirkan, tapi tak perlu dikaji. Kata kaji, salah saya semua. Saya belum tahu. Kalau Melayu itu bila Pak. Nah, itu jangan sampai begitu, biar aja. Saya dulu kan camat di situ. Saya selalu bersama kecamatan itu di bawah wali kota. Saya selalu menemani wali kota, waktu itu ibu wali kotanya. Kalau ada tamu-tamu datang, ada gaetnya. Ini macam saya menyanyi lah, dulu kena gaet. Ini saya ajar dulu nih, saya menyanyi ini setelah balik ke Siak dari Tanjung Pinang. Jadi gaet itu hari ini ceritanya lain, besok ada lagi datang turis ceritanya lain lagi. Jadi satu kali saya kan penasaran, awalnya kan orang cerdik kan, awal lagi dari Siak kan, tahu lah Wak, kenapa ini ceritanya berubah-ubah oleh gaet nih.
Kayak itu orang situ Pak, Raja Hamzah, ingat saya bilang, kok Ibu Wali, saya tanya Ibu Wali, kenapa Pak Raja Hamzah ini, orang ini datang ini ceritanya, datang orang ini lagi lain ceritanya, datang lain lagi lain ceritanya, sehingga saya bingung Pak, mana betul Ibu? Apa kata Ibu Wali itu, itulah namanya promosi pariwisata Pak Bu. Kalau tidak dibuat begitu, tak tertarik orang datang situ. Saya bilang ini udah pandai begitu Pak. Banyak tanya orang tuh, itu apa sebab? Kok kelinci menggonggong anjing? Sementara sultan kita ini alim. Sultan ini keramat. Siang kan alim. Kan masuk habaib juga. Itu pusat ini dapat cerita. Wow ini saya kena tahu tadi gelak dalam hati lah. Kalau kita ketawa kita tahu aja orang. Oh ini bohong nih. Tapi kita diam aja. Tapi dalam hati ketawa tuh, pusat ini udah dapat nih. Udah dapat Tuhan cerita lah tuh Pak. Di penjajahan Belanda begini adalah kita iya aja lah iya Pak. Ya. Jadi begitu ini juga tak bisa di daerah kita harus begitu Pak. Jadi dan itu dibolehkan. Artinya boleh. Saya terus terang aja. Saya sampai Batam dulu. Ada kawasan wisata yang dibuat oleh orang Batam itu tepi laut. Di apa namanya, banyak tanah-tanah di apa namanya reklamasi. Jadi di situ ada kapal Cengho. Jadi kapal Cengho, saya bilang, ini apa Pak? Ini kapal Cengho Pak. Dibuatnya ada minum-minum di dalam tuh. Ini ngakal nih kan? ini kapal Cengho Pak? Iya Pak. Ini dibeli Pak dulu di Singapura nih Pak. Di Singapura, dan itu kami beli, kami bawa ke Batam. Oh gitu. Sampai dia paras ya. Pak, kita kalau motoris Pak, kita memang ada cerita bohong sedikit Pak. Tapi bohong dia nggak tahu. Kalau dia tahu, besok tak pernah tahu lagi. Tapi bohong kita itu bohong atas kebenaran supaya nanti orang menarik datang situ. Jadi orang-orang kebanyakan tuh orang yang punya tempat wisata itu nggak bilang begitu. Dan itu biasa-biasa aja dalam wisata. Satu kali saya pernah ke Thailand, ini betul nih. Saya makan di Thailand tuh. Habis makan, itu ada lagi makanan di situ. Ya macam inilah ya, sini ada kecil lagi piringnya. Di situ ada potongan mangga, ada tiga potong. Setelah itu ada ketan ya. Kalau kami bilang pulut itu ketan. Ketan itu tak ada apa-apanya, tak ada gula, tak ada gula pun tak ada ini kan, tak ada apa namanya? Kelapa pun tak ada. Tidak ada kuah sama sekali. Jadi waktu itu saya tanya lah yang pelayan di restoran itu, ini apa namanya ini? Ini makanan raja Pak. Mana lah mungkin makan raja untuk itu? Kan di sana tuh kita kenal Raja Bhumibol kan, Thailand. Kita kenal tuh raja. Ini makan raja Pak. Bilang ini bohong betul lah. Mana lah makan raja nih? Sebab kita sudah banyaknya. Ya ketan itu aja. Tambahlah 3 iris mangga. Jadi kalau kita ini mangga Pak, kan gitu. Kalau jujur aja lah, ini mangga Pak. Nah ini ketan Pak, kan gitu Pak. Oh dia tidak, ini makan raja Pak. Maksudnya apa? Nah kalau makan raja berarti, coba lah makan raja. Mudah-mudahan awak jadi raja gitu. Nah begitulah gaya menarik. Jadi semua daerah turis sama seperti itu. Bali pun gitu juga. Gitu. Jadi makanya kita kan bukan maafkan untuk kepentingan pribadi kita bohong enggak gitu. Tapi ini kan bagaimana membuat daya tarik wisata sehingga ya tentunya orang tertarik datang ke sini. Seperti itu Tuantan Darah Putih itu, iya kan? Coba tanya, pernah nengok Tuantan Darah Putih itu? Seorang pun tak hidup itu zaman itu. Tapi kata sejarah dulu itu semua sampai saya sekarang Tuantan Darah Putih. Macam mana cerita? Iya darah putih itu. Tapi katanya iya tuh, emang iya. Nah, jadi iya meyakinkan orang seperti itu. Sama tuh di kampung ini di Bangai Serapi itu. Bangai Serapi itu dulu kan itu kan banyak ini Pak, lautan. Dan itu dibuktikan memang ada tuh pelabuhan. Sekarang mungkin tinggal bersih kan. Dulu nampak Pak, ada tangganya sekitar 4 atau berapa tuh? 17 ya. Nah, di atas darat. Berarti kan memang di situ laut. Tapi katanya pada waktu ada perkelahian antara orang Cina
dengan orang Melayu. Orang Melayu itu mati terbunuh. Orang mati Melayu itu terbunuh itu orang soleh, orang keramat. Nah, itu cerita juga sama tuh darah putih juga. Akhirnya sumpahnya di laut, campak laut, sumpahnya jadi daratan laut ini. Sekarang jadi daratan. Percaya nggak kita tuh? Bisa iya, bisa tidak juga. 5 kilo banyaknya Pak. Jadi misalnya sini ya, ini nampaknya pelabuhannya 5 kilo sana Pak. Jadi daratan Pak. Jadi kalau Bapak sebagai sebab itu, jadi daratan tuh itu termasuk sumpah dari almarhum itu. Karena dibunuh oleh Cina pada waktu peperangan antara Cina dengan orang Melayu. Jadi artinya ini kan sejarah, tapi sejarah ini punya daya tarik. Jadi dari ini kenapa ada sejarah? Ada tuh antar darah putih, di sini juga ada sejarah yang mungkin juga itu punya daya tarik bagi dunia. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya mengucapkan selamat lah bagi Pak Pembulu, kelompok Darwis maupun juga semua masyarakat Kampung Daya ini lah. Ini semoga membawa keberkahan begini-begini dan bermanfaat bagi anak ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.